warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia dan hidayahnya saya dapat hadir di acara perkumpulan Duta Pendidikan Dasar tahun 2022. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Etsa Purbani yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya pendidikan dasar untuk memahami dan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi ini, terutama pada generasi Z yang akan meneruskan budaya-budaya bangsa Indonesia. Alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalfa Azlian Diva. Saya usia 18 tahun, saya asal Jakarta Utara, dan saya dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, dapat diketahui bahwa generasi Z adalah sebutan bagi mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2012. Generasi yang tumbuh di lingkungan serba digital sehingga tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, di mana teknologi inilah yang mendukung adanya globalisasi, juga menipiskan batas-batas antar wilayah bahkan negara. Tentunya di usia generasi Z sudah mendapatkan pendidikan yang sumbernya tidak hanya melalui pendidikan tatap muka di sekolah. Di era ini, pembelajaran tatap muka di sekolah tentunya masih relevan. Tetapi mengingat zaman sudah canggih, yang serba digital, menjadi pembelajaran juga harus memanfaatkan perangkat teknologi agar tidak tertinggal oleh zaman. Terlihat sudah banyak guru, dosen, atau pengajar lainnya yang sudah menerapkan teknologi digital dari pembelajaran jarak jauh, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, bahkan menganalisis video-video yang berada di YouTube. Dan YouTube inilah yang dapat disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan kita, di mana banyak sekali ilmu dari berbagai daerah, bahkan informasi mengenai negara asing pun dapat kita ketahui. Tetapi semakin canggih dan meluas cakupan untuk memperoleh informasi, kita juga harus semakin cerdas dalam memilah mana yang baik dan buruk untuk diterima dan diterapkan. Akhir-akhir ini bahasa Indonesia mengalami penambahan begitu banyak kosakata. Penambahan kosakata tersebut didominasi dari bahasa gaul, bahasa yang digunakan generasi Z atau generasi muda di era ini. Kehadiran bahasa gaul sulit untuk mendialogkan mengingat teknologi informasi yang sudah sangat terbuka sekarang. Tidak tahu menahu siapa yang menciptakan dan mempopulerkan, tetapi secara tiba-tiba kita mengetahui kosakata-kosakata yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai bahasa pergaulan yang bersifat informal atau merupakan bahasa sandi yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, seperti generasi Z. Akan tetapi dapat kita lihat dan kita dengar bahwa bahasa gaul saat ini bukanlah disebut bahasa sandi lagi, melainkan sudah menjadi bahasa sehari-hari yang populer di kalangan remaja. Bahkan remaja yang tidak mengetahui atau menggunakan bahasa gaul, mereka akan ketinggalan zaman. Bahkan menurut kamus bahasa gaul sendiri, gaul itu berarti supel, pandai berteman, dan mengetahui banyak info yang aktual. Seiring perkembangan zaman, seakan-akan kita dituntut untuk memiliki pola pikir yang baru dan cara komunikasi yang baru pula. Dan dengan kehadiran bahasa gaul ini tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa baku tidak mampu mendeskripsikan suasana baru yang lebih luas, fleksibel, dan jauh dari kesan kaku. Karena itulah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan KBBI dan bahasa baku yang berlaku semakin lama semakin pudar. Bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan KBBI sudah tidak lagi menarik bagi kaum muda di era ini, di mana bahasa baku dinilai akan menimbulkan suasana yang kaku, suasana yang dirasa kurang bebas di dunia pergaulan. Dan ya, pastinya kita sudah sangat jarang mendengar teman, kerabat, atau orang-orang di sekitar kita menggunakan bahasa yang benar. Contohnya ketika berbincang dengan teman sebaya, tentunya kita menggunakan bahasa gaul. Tidak ada salahnya menggunakan bahasa yang baik dan benar, tetapi pastinya kita akan dipandang sebagai orang yang formal dan kaku, dan orang akan lebih segan untuk berbincang dengan kita. Tetapi bahasa-bahasa gaul yang beredar di sekitar kita semakin lama tidak dapat kita saring, dan masih banyak sekali generasi muda bahkan anak kecil yang menerapkan bahasa gaul tanpa tahu arti yang sebenarnya. Tidak peduli kata yang diucapkan baik atau benar, asalkan mereka terlihat asik ketika sedang berbincang dengan teman, kerabat, atau orang lain di sekitarnya. Sehingga pastinya para generasi muda lebih mengutamakan pergaulannya daripada memperhatikan bahasa yang digunakannya. Seringkali bahasa-bahasa gaul tersebut digunakan di tempat, waktu, bahkan sasaran yang tidak tepat. Sehingga banyak sekali orang tua atau usia 30-an ke atas yang menganggap bahasa-bahasa gaul ini bersifat penyeleweng dan menyalahi aturan yang ada.
Oleh karena itu, banyak orang tua yang membatasi pergaulan anaknya karena maraknya bahasa gaul yang sudah semakin tidak benar dan tidak baik untuk diucapkan bahkan ketika berbicara dengan orang tua. Juga tidak sedikit orang yang tersinggung karena lawan bicaranya menggunakan bahasa gaul yang tidak dapat dimengerti atau bersifat mengejek yang diakui sebagai bercandanya anak muda di era ini. Orang dewasa atau orang tua tentunya sudah mengajarkan bagaimana cara penggunaan bahasa yang baik yang sesuai dengan aturan dan budaya bangsa Indonesia, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa-bahasa yang kurang baik tersebut datangnya dari orang tua atau orang terdekat. Jika hal tersebut dibiarkan, apalagi sudah banyak anak yang belum cukup umur untuk mengenal dan terbiasa untuk memainkan gadget atau media sosial. Anak yang belum mengetahui mana yang baik dan benar, yang belum mengetahui apa arti yang orang dewasa katakan, dan anak pastinya akan mengikutinya. Pada dasarnya, bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok yang lainnya, yang mana bahasa tersebut harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Jika salah satu lawan tidak mengerti, maka bahasa tersebut dianggap tidak efektif dan ada kemungkinan untuk menimbulkan ketersinggungan. Tetapi dengan banyaknya kosakata baru seperti bahasa gaul membuat semakin kayanya khasana bahasa Indonesia. Orang semakin bebas untuk berekspresi. Bahasa gaul dinilai sebagai bahasa yang bersifat sementara. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahasa gaul akan menggeser keberadaan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Persoalan tersebut bisa dikurangi atau dicegah dengan mengadakan lomba membaca puisi, lomba berpidato atau lomba bahasa yang lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar atau pemerintah. Dengan ada perlombaan, maka akan mendorong generasi muda atau generasi Z untuk terus mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya sosialisasi dari kami, khususnya saya sebagai Duta Pendidikan Dasar di tahun 2022, kepada generasi muda penerus bangsa yang akan melanjutkan pelestarian budaya-budaya yang ada di negara kita yang indah dan kaya ini, negara Indonesia. Dan juga diberlakukanlah perlombaan yang akan menunjang generasi muda untuk terus berkarya dengan tetap menjaga ciri khas bangsa kita, yaitu dengan adanya bahasa Indonesia. Baiklah, seperti itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sedikit pesan saya untuk para generasi muda. Jadilah generasi muda yang berkembang dengan kebudayaannya sendiri, generasi yang melindungi dan melestarikan hal-hal apapun yang ada di dalam negaranya, dan jadilah penerus bangsa yang bijak dalam bicaranya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka Anda akan lebih dihormati oleh orang lain. Bahkan negara asing pun akan lebih menghormati negara yang memiliki budaya dan tutur kata yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.